Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam Asyidiki. Saya dari PAI 6C Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Ushul Fiqh. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang istinbat. Apa itu istinbat? Kata istinbat menurut etimologi berasal dari kata nabatun atau nubutun dengan kata kerja nabata yanbutu. Artinya air yang mula-mula keluar dari sumur yang digali. Kemudian kata tersebut dijadikan bentuk transif menjadi anbata atau istanbata. Artinya mengeluarkan air dari sumur. Jika kata istinbata pada dasarnya berarti usaha mengeluarkan air dari tempat persembunyiannya. Kata tersebut dipakai dalam istilah fikih dengan arti usaha maksimal para ahli fikih dalam menggali hukum Islam yang zanni dari Al-Quran dan Sunnah. Usaha maksimal itu tidak ada artinya jika tidak ditopang oleh pengetahuan memadai, terutama yang berkaitan dengan teori-teori hukum. Selanjutnya, senada dengan yang diungkapkan oleh Wahbah Az-Zulaihi, mengungkapkan bahwa pokok dari usul fiqh adalah istinbat hukum, yaitu mengeluarkan hukum syara dan dalil-dalil yang rinci. Istinbat merupakan proses mengeluarkan syarat dari nas dengan menjaga redaksi nas. Ini artinya jalan istinbat adalah dengan menggunakan metode kebahasaan atau bayani. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Al-Sulami sebagai berikut. Dengan metode istinbat, maksudnya adalah mengeluarkan segenap kemampuan untuk menemukan hukum syara dengan menjaga teks-teks fikih atau menjaga nas-nas syara yang menunjukkan kepada hukum secara jelas. Kata istinbat terdapat dalam firman Allah, Quran Surah An-Nisa ayat 4, Surah 83. Dan apabila sampai kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka langsung menyiarkannya, padahal apabila mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka, Rasul dan ulil amri. Sekiranya bukan karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah kamu mengikuti syaitan kecuali sebagian kecil saja di antara kamu. Selanjutnya, yang B, objek istinbat hukum. Setelah dipakai sebagai istilah dalam studi hukum Islam, arti istinbat menjadi upaya mengeluarkan hukum dari sumbernya. Maka istilah ini hampir sama dengan ijtihad. Objek ijtihad adalah teks suci, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu pemahaman, penggalian dan perumusan hukum dari kedua sumber tersebut disebut istinbat. Objek istinbat adalah setiap peristiwa hukum, baik sudah ada nasnya yang bersifat zani maupun belum ada nasnya sama sekali. Dalam pada itu, istinbat adalah dogma yang penting sekali bagi pembinaan dan perkembangan hukum Islam. Selanjutnya, yang C, macam-macam istinbat hukum.
secara garis besar terdapat tiga macam dari metode istinbat hukum, yaitu metode istinbat hukum bayani, metode istinbat hukum ta'lili, terus metode istinbat hukum istihlahi. Yang pertama itu adalah hukum bayani ya. Metode hukum bayani adalah pola istinbat yang bertumpu pada kaidah-kaidah kebahasaan atau makna lafaz. Metode ini membicarakan pengertian lafaz, kaitannya dengan posisi lafaz-lafaz tersebut dalam kalimat. Kajian tentang lafaz ini kemudian berlanjut dengan pembahasan lafaz itu dari berbagai sisi. Dari metode ini dapat beberapa aspek di dalamnya yang perlu untuk dikaji lebih lanjut, meliputi yang pertama, lafaz yang terang dan tidak terang artinya. Bagaimana maksudnya? Seperti ini. Adapun lafaz yang terang artinya meliputi zahir, nas, mufassar, dan muhkam. Sedangkan bentuk lafaz yang tidak terang artinya meliputi kafi, muskil, mujmal, dan mutasyabih. Nah, yang kedua ada lafaz dari segi penggunaannya. Dalam hal ini meliputi hakikat dan majaz, sarih dan kinayah, serta ta'wil. Yang C, lafaz dari segi kandungan pengertiannya. Lafaz yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari lafaz am, khas, takhsis, mutlak, dan muqayyad. Selanjutnya yang keempat, lafaz dari segi dilalah. Atas hukum ditinjau dari segi dalil yang digunakan dalam mengetahui sesuatu. Dilalah itu ada dua macam, yaitu dilalah lafdiyah dan dilalah ghairu lafdiyah. Dilalah lafdiyah adalah dilalah yang digunakan untuk memberi petunjuk kepada sesuatu dalam bentuk lafaz, suara atau kata. Dilalah ghairi lafziyah adalah dalil yang digunakan bukan dalam bentuk suara, bukan lafaz, dan bukan pula dalam bentuk kata seperti halnya dalam bentuk ekspresi wajah. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada lafaz dari segi sihhat taklif. Pembahasan mengenai lafaz dari segi taklif mengandung dua bagian pembahasan, yaitu tentang amar dan nahi. Metode istinbat hukum ta'lili. Ini yang kedua dari macam-macam hukum istinbat ya. Yang kedua ada metode istinbat hukum ta'lili. Hukum ta'lili terbagi menjadi beberapa bagian. Metode istinbat hukum ta'lili adalah metode istinbat hukum yang bertumpu pada illat disyariatkannya suatu ketentuan hukum menurut Muhammad Salam Mazkur. Dalam perkembangan usul fikih terbagi dua corak metode ta'lili. Yang pertama qiyas dan istihsan. Qiyas adalah suatu usaha untuk mengkategorikan suatu makna atau cabang pada makna lain atau pokok, karena makna cabang itu ada kemiripannya dengan makna pokok, kemudian diproyeksikan baik sifat illah hukum cabang tersebut lebih utama atau serupa. Contohnya mengkiaskan perkataan atau buset atau gitu kepada kedua orang tua kita dengan memukul mereka. Artinya dengan berkata saja boleh, dengan berkata saja tidak boleh, apalagi sampai memukul kedua orang tua, karena memukul tentu lebih menyakitkan. Astagfirullah. Terus yang ihtisan
Ihtisan adalah berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan qiyas jali kepada tuntutan qiyas kafi, berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional. Atau berpalingnya sang mujtahid dari tuntutan hukum kulli kepada tuntutan hukum juz'i, berlandaskan dasar pemikiran tertentu yang rasional. Contohnya dalam kasus pencurian, jika berdasarkan nas ayat Al-Quran Al-Maidah, surah Al-Maidah, maka pencuri berhak dihukum potong tangannya. Namun jika semisal pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka hukum potong tangan tidak berlaku. Dalam kondisi tersebut berlaku hukum khusus, dan beralihnya hukum umum kepada hukum khusus itulah yang dikatakan ihtisan. Yang ketiga dari macam-macam istinbat ya. Macam-macam metode istinbat adalah istinbat hukum istislahi. Metode ini adalah cara istinbat hukum mengenai suatu masalah yang bertumpu pada dalil-dalil umum. Muhammad Jazuli dan kawan-kawan, metode istinbat karena tidak adanya dalil khusus mengenai masalah tersebut dengan berpijak dan kemaslahatan yang sesuai dengan maqsid atau al-syariah, tujuan pokok syariat Islam, yang mencakup 3 kategori kebutuhan yang diharuriyat atau pokok, terus hajiyat penting, dan tahsiniyat penunjang. Dalam melaksanakan metode ijtihad istinbat istilahi tersebut, beberapa syarat, yaitu maslahat harus bersifat pasti dan bukan stereotip atau klise. Yang kedua, kemaslahatan harus menyangkut hajat orang banyak dan bukan pribadi atau golongan tertentu saja. Yang C, tidak berujung pada terbaiknya prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dalam Al-Quran As-Sunnah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.